Wow, AFC tak bisa menahan kekaguman hingga berdiri, memberi apresiasi luar biasa kepada Garuda Muda. Satu-satunya wakil ASEAN yang terbang ke Piala Dunia U17, Timnas U17, kini ditakuti seantero Asia. Siapakah yang mampu menghentikan langkah sang Garuda Muda menuju tahta juara? Simak fakta lengkapnya. Luar biasa. Setelah Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025, Erick Thohir langsung terbang temui Sekjen FIFA. Apa di balik pertemuan rahasia ini? FIFA sampai terpukau dengan lompatan dahsyat sepak bola usia muda Indonesia. Timnas U17 Indonesia bikin dunia tercengang. Simak penjelasannya hingga selesai. Drama mencekam di Jeddah. Media Vietnam salahkan wasit. Vietnam U17 nyaris lolos ke Piala Dunia, tapi gagal gara-gara walkie-talkie wasit rusak. Benarkah ini konspirasi? Keunggulan Vietnam sirna di menit-menit akhir, mimpi ke Piala Dunia ambruk seketika di depan mata. Simak fakta lengkapnya. Syok maksimal. Timnas Thailand U19 dibantai bertubi-tubi hingga terdepak dari Piala Asia. U19 2025 tanpa kemenangan. Harapan satu-satunya dari Manchester United malah disarankan ganti negara. Netizen heboh. Pemain bintang ini mending bela Inggris daripada bertahan di tim yang terus terpuruk. Tonton semua hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Wow, AFC tak bisa menahan kekaguman hingga berdiri, memberi apresiasi luar biasa kepada Garuda Muda. Satu-satunya wakil ASEAN yang terbang ke Piala Dunia U17, Timnas U17, kini ditakuti seantero Asia. Siapakah yang mampu menghentikan langkah sang Garuda Muda menuju tahta juara? Simak fakta lengkapnya. Penampilan Timnas Indonesia U19 di ajang Piala Asia U19 2025 benar-benar menciptakan gelombang kejut di kancah sepak bola Asia. Seperti badai merah putih yang tak bisa dihentikan, Garuda Muda menebar teror di grup C dengan menyapu bersih semua pertandingan, tanpa sekalipun tergelincir. Dominasi yang begitu membara ini bahkan membuat Federasi Sepak Bola Asia, AFC, tak kuasa menahan decak kagum hingga memberikan standing ovation dan sorotan khusus yang jarang diberikan kepada tim manapun. Di bawah arahan pelatih penuh strategi, Nova Arianto, Timnas U17 memulai petualangan hebat mereka dengan membungkam Korea Selatan 1-0 dalam laga dramatis sebelum berpesta gol 4-1 atas Yaman dan akhirnya menaklukkan Afghanistan 2-0 lewat 2 gol mengejutkan di menit akhir dari Zahabi Goli dan Fadli Alberto. Laga terakhir itu seolah jadi panggung puncak dominasi Indonesia. Walau sempat buntu di awal, mereka bangkit layaknya pahlawan dan mengunci kemenangan penuh gengsi. Dengan koleksi 9 poin sempurna dari 3 laga, Indonesia tak hanya memuncaki klasemen grup C dengan kepala tegak, tapi juga sukses mengamankan 2 tiket emas sekaligus. Satu ke babak perempat final Piala Asia U17, dan satu lagi ke Piala Dunia U17. Prestasi luar biasa yang hanya bisa diraih oleh satu-satunya wakil Asia Tenggara, Indonesia. Di saat tim-tim seperti Vietnam dan Thailand harus tersingkir lebih awal, Garuda Muda justru melesat tinggi membawa harapan bangsa ke panggung dunia. AFC dalam pernyataan resminya bahkan menyebut pencapaian ini sebagai sesuatu yang monumental, dengan menyoroti bagaimana Indonesia mencetak 2 gol di injury time melawan Afghanistan dan menyegel 9 poin penuh.
Mereka juga menekankan bahwa sebelum laga terakhir pun, Indonesia sudah lebih dulu memastikan diri lolos berkat kemenangan atas dua raksasa Asia sebelumnya. Kini, tinggal satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Mampukah timnas Indonesia U17 terus mencetak sejarah ketika mereka berjumpa runner-up grup D, entah itu Korea Utara, Iran, Tajikistan, atau Oman pada 14 April 2025 nanti? Yang pasti, seluruh negeri kini bersorak dalam satu suara. Garuda Muda, terbanglah setinggi mungkin. Berikan komentar kalian. Luar biasa. Setelah Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025, Erick Thohir langsung terbang temui Sekjen FIFA. Apa di balik pertemuan rahasia ini? FIFA sampai terpukau dengan lompatan dahsyat sepak bola usia muda Indonesia. Timnas U17 Indonesia bikin dunia tercengang. Simak penjelasannya hingga selesai. Setelah prestasi gemilang, Timnas U17 Indonesia yang menembus putaran final Piala Dunia U17 2025, langit prestasi sepak bola Indonesia kembali diguncang dengan kabar panas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, langsung bergerak cepat dan bertolak untuk bertemu dengan Sekjen FIFA, Matthias Grafström, dalam sebuah pertemuan strategis yang syarat makna dan penuh teka-teki. Ada misi besar apa di balik kunjungan ini? Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 11 April 2025, Erick mengungkap bahwa ia menyampaikan laporan langsung mengenai perkembangan luar biasa sepak bola usia muda di Indonesia kepada FIFA. Dalam suasana penuh optimisme dan semangat membara, Erick juga menyinggung rasa syukurnya atas kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu, yang menjadi tonggak perubahan besar bagi sepak bola tanah air. Namun kali ini ceritanya berbeda. Timnas U17 Indonesia tak lagi hanya hadir sebagai tuan rumah, melainkan sebagai penakluk sejati jalur kualifikasi. Pasukan muda Nova Arianto tampil menggila di grup C Piala Asia U17 2025, mengalahkan Korea Selatan 1-0 lewat gol tunggal Evandra Florasta, menghajar Yaman 4-1 dengan pesta gol dari Zahabi Goli, Fadli Alberto, dan brace telat dari Evandra, serta menutup fase grup dengan menghancurkan Afghanistan 2-0 lewat 2 gol dramatis di menit 90+4 dan 90+6. Hasilnya, 9 poin sempurna, status juara grup tanpa celah, dan tiket ke perempat final sekaligus Piala Dunia U17 2025 pun resmi digenggam. Erick Thohir dengan bangga menyampaikan apresiasinya kepada FIFA yang terus memantau dan mendukung program akar rumput Indonesia. Ini bukan sekadar lolos, ini adalah deklarasi bahwa Indonesia siap bangkit dan mengguncang dunia sepak bola. Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar pada 3 hingga 27 November mendatang di Qatar menjadi panggung baru Garuda Muda untuk mengepakkan sayap lebih tinggi. Dengan tambahan kuota dari AFC, Indonesia kini bersanding di antara 8 tim terbaik Asia. Apakah ini awal dari era keemasan sepak bola Indonesia? Semua mata dunia kini tertuju ke Garuda Muda yang terbang makin tinggi, makin cepat, dan makin tak terhentikan. Berikan komentar kalian. Drama mencekam di Jeddah. Media Vietnam salahkan wasit. Vietnam U17 nyaris lolos ke Piala Dunia, tapi gagal gara-gara walkie-talkie wasit rusak. Benarkah ini konspirasi? Keunggulan Vietnam sirna di menit-menit akhir, mimpi ke Piala Dunia ambruk seketika di depan mata. Simak fakta lengkapnya. Sebuah kisah memilukan dan penuh drama terjadi di King Fahd Sports City Stadium Jeddah pada malam penuh tensi 10 April 2025. Timnas Vietnam U17 hanya tinggal selangkah menuju impian berlaga di Piala Dunia.
U17 2025. Namun semua harapan itu sirna secara tragis dan di luar kendali mereka. Media Vietnam, The Tao 247, tak mampu menahan amarahnya dan melayangkan kritik keras terhadap sang pengadil laga, Mohamed Al-Shamari, wasit asal Qatar yang memimpin pertandingan melawan UIE U17. Namun yang menarik, kritikan tersebut bukan menyasar keputusan-keputusan kontroversial dalam pertandingan, melainkan soal kelalaian teknis fatal, perangkat komunikasi wasit yang mati total di tengah laga. Di menit ke-65, ketika Vietnam sedang unggul 1-0 dan berada di ambang sejarah, laga justru dihentikan selama hampir 2 menit karena walkie-talkie wasit rusak dan harus diganti baterainya di tengah lapangan. Adegan itu terekam jelas di layar televisi. Seorang wasit kebingungan membongkar alat komunikasi di tengah panasnya atmosfer pertandingan, sementara konsentrasi pemain Vietnam terguncang total. Bagaimana bisa di ajang sebesar Piala Asia U17 ada insiden seperti ini? Tulis The Tao 247 dalam nada getir. Mereka menyayangkan betapa cerobohnya persiapan teknis wasit di laga krusial. Padahal, jika kemenangan 1-0 bisa dipertahankan, Vietnam otomatis melaju ke perempat final sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia. Namun, kenyataan pahit menyapa di menit 87. Haza Faizal dari UEA membuyarkan segalanya lewat gol penyeimbang yang mengubur impian Vietnam seketika. Akhirnya, skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi. Tragisnya, Vietnam harus puas duduk di posisi juru kunci dengan koleksi 3 poin dari 3 hasil imbang. Hanya terpaut 1 poin dari Jepang yang memuncaki grup. Seluruh negeri Vietnam pun dibuat terpukul, merasa mereka kalah bukan hanya oleh lawan, tetapi juga oleh faktor non-teknis yang seharusnya tak terjadi di turnamen sebesar ini. Di tengah duka yang menyelimuti skuad muda Vietnam, sorotan kini beralih kepada timnas Indonesia U17 yang justru tampil beringas dan tanpa celah. Garuda Muda kini menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang terus terbang tinggi melaju ke perempat final dan merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025 dengan penuh wibawa. Dunia menanti kelanjutan kisah heroik Indonesia, sementara Vietnam harus menahan luka karena gagal. Bukan hanya karena permainan, tapi karena baterai yang tak terisi penuh. Berikan komentar kalian. Syok maksimal, Timnas Thailand. U19 dibantai bertubi-tubi hingga terdepak dari Piala Asia. U19 2025 tanpa kemenangan. Harapan satu-satunya dari Manchester United malah disarankan ganti negara. Netizen heboh, pemain bintang ini mending bela Inggris daripada bertahan di tim yang terus terpuruk. Tonton semua hingga selesai. Kisah tragis penuh luka mendalam menyelimuti perjalanan timnas Thailand U17 di ajang Piala Asia U17 2025. Tim yang dulunya disegani di Asia Tenggara kini hancur lebur tak bersisa, seolah kehilangan taring dan identitasnya. Meski datang dengan status mentereng sebagai runner-up Piala AFF U16 2024, nyatanya pasukan muda Gajah Perang justru tampil bak bayangan kosong di grup A, disikat 1-4 oleh Uzbekistan, dibantai 1-3 oleh Arab Saudi, dan terakhir dipermalukan 0-2 oleh Cina. Hasil ini menjadikan mereka tim juru kunci, tanpa satupun kemenangan, dan tereliminasi dengan cara yang sangat menyakitkan. Di tengah kejatuhan itu, sorotan justru tertuju kepada satu nama besar. Silva Maxes, pemain Akademi Manchester United, berdarah Thailand, Inggris. Bintang muda berusia 15 tahun ini malah jadi bahan perbincangan hangat di media sosial setelah netizen Indonesia menyarankannya untuk mempertimbangkan pindah negara. Masih ada waktu bagi Silva untuk memikirkan ulang masa depannya. Inggris bisa jadi opsi jika ingin berkembang lebih cepat, tulis seorang netizen. Gema suara itu menggambarkan betapa publik Asia Tenggara mulai meragukan masa depan sepak bola Thailand.
Silva Maxes memang masih punya peluang membela Inggris, negara asal ayahnya, yang tentu punya reputasi dan sistem pengembangan pemain muda jauh lebih mapan. Di saat Thailand, seperti kapal karam, Indonesia justru tampil sebagai kapal perang yang sedang melaju kencang di samudra sepak bola Asia. Timnas U17 Indonesia menaklukkan dua raksasa sekaligus, menghantam Korea Selatan 1-0 dan meluluh lantakkan Yaman 4-1, sebelum akhirnya menyegel tiket ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025 dengan penuh wibawa. Di sisi lain, dominasi Indonesia kini tak terbantahkan di semua level. Di senior, Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan sudah mengamankan tempat di Piala Asia 2027. Di level U23, Garuda Muda berhasil melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024, sementara Thailand kembali harus pulang lebih awal. Kini, dengan keperkasaan Timnas U17, warganet bersorak. Titel Raja ASEAN kini resmi pindah ke Indonesia. Thailand, dulu ditakuti karena AFF, sekarang cuman ayam kampung di level Asia. Sebuah era telah berubah. Gajah Perang kehilangan mahkota, dan Garuda Muda kini siap menaklukkan langit dunia. Berikan komentar kalian. Nah lo, ada apa ini? Drama seru di GBK, supporter Indonesia. Buat Bahrain tak berkutik, pelatih Dragan Talajic tantrum kepada supporter Indonesia. Apa yang membuatnya marah? Admin jengkel dengar alasannya menjelekkan supporter Indonesia. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Kemenangan tipis 1-0 yang diraih oleh Timnas Indonesia atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa malam, 25 Maret 2025, menciptakan momen penuh kejutan. Meski tim Garuda meraih 3 poin berharga dalam matchday ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026, ada satu hal yang membuat pelatih Bahrain, Dragan Talajic, sangat marah dan kecewa. Pemicunya, tindakan supporter Indonesia yang tidak menghormati lagu kebangsaan Bahrain sebelum pertandingan dimulai. Gol tunggal yang diciptakan oleh Ole Romeni pada menit ke-24 di babak pertama membawa Indonesia meraih kemenangan tersebut. Poin penuh ini membuat timnas Indonesia bertengger di posisi keempat klasemen, sementara grup C dengan total 9 poin. Namun setelah pertandingan berakhir, sorotan tak hanya tertuju pada kemenangan Indonesia, melainkan juga pada reaksi keras Dragan Talajic. Pelatih berkebangsaan Kroasia itu tampak emosional saat berbicara tentang kejadian tersebut. Saya hanya menyesal satu hal, saya di sini mewakili kerajaan Bahrain yang indah, ujar Talajic. Ia pun menambahkan dengan kecewa. Dan saya sangat menyesal ketika lagu kebangsaan kami tidak dihormati oleh 65.000 orang di stadion. Saya tahu Indonesia lebih baik dari itu. Menurutnya, seharusnya suasana tersebut bisa lebih menghormati tim tamu yang datang. Lebih jauh, Dragan Talajic menyampaikan bahwa supporter Indonesia sudah memberikan tekanan pada tim Bahrain sejak awal pertandingan. Ketika pemain Bahrain memasuki lapangan untuk pemanasan, mereka langsung diteriaki dengan sebutan mafia oleh para supporter yang memenuhi stadion. Meski begitu, Talajic mengaku bahwa dirinya tidak terlalu mempermasalahkan atmosfer yang terbangun di stadion, yang memang sangat terasa panas dan penuh gairah. Bukan itu masalahnya. Kami sudah siap bermain di depan supporter dan stadion yang penuh, kata Talajic. Ia bahkan mengakui bahwa atmosfer tersebut justru memberikan kehangatan dan semangat untuk pertandingan, meski ia merasa kecewa dengan sikap supporter terhadap lagu kebangsaan negaranya. Ini adalah atmosfer sepak bola yang luar biasa. Tutupnya dengan penuh semangat, penuh drama dan sorotan yang tak terduga. Pertandingan ini semakin menambah warna dalam perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026. Para supporter Indonesia telah menunjukkan gairah luar biasa.
Meskipun hal itu menyisakan sedikit rasa tidak nyaman bagi tim tamu, berikan komentar kalian. Ini baru mantap. Penampilan Rizky Ridho bikin Patrick Kluivert terheran-heran dan terkesan. Begini kualitas bek muda yang jadi andalan timnas Indonesia, dan dia buat penyelamatan kelas dunia. Simak fakta lengkapnya. Timnas Indonesia meraih kemenangan luar biasa 1-0 atas Bahrain dalam laga ke-8 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Selasa, 25 Maret 2025. Meski kemenangan ini merupakan hasil kerja keras tim secara keseluruhan, salah satu pemain yang benar-benar mencuri perhatian adalah bek muda Rizky Ridho. Pemain Persija Jakarta ini mendapat kesempatan penuh dari pelatih Patrick Kluivert untuk tampil sebagai starter dalam pertandingan penting tersebut, dan dia tidak mengecewakan. Bersama rekan-rekannya di lini belakang seperti Jay Idzes dan Justin Hubner, Ridho tampil luar biasa, menjaga pertahanan Indonesia tetap kokoh sepanjang 90 menit penuh. Pemain berusia 23 tahun ini berhasil menghadapi berbagai serangan yang dilancarkan Bahrain, membuktikan kualitas dan ketangguhannya. Statistik mencatatkan 6 sapuan, 2 cegatan, dan 1 tackle sukses, yang menunjukkan betapa berperannya Ridho dalam lini pertahanan. Tak hanya itu, Ridho juga memenangkan 2 duel udara, semakin menegaskan bahwa dirinya layak mendapat perhatian besar di level internasional. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tidak bisa menahan kekagumannya terhadap penampilan luar biasa Ridho. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Kluivert secara terang-terangan memuji kualitas permainan sang bek. Rizky Ridho bermain dengan luar biasa, dia sangat hebat, puji Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa dengan penampilan solid seperti ini, Ridho layak mendapat tempat utama di skuad Garuda di pertandingan-pertandingan mendatang. Saya tahu kualitasnya, dia melakukannya dengan baik, tambah Kluivert. Ridho kini semakin diperhitungkan sebagai bek yang dapat diandalkan, bahkan dalam laga-laga melawan tim-tim besar. Pelatih Kluivert bahkan menilai bahwa dengan konsistensi permainannya, Ridho memiliki masa depan yang sangat cerah di dunia sepak bola internasional. Dia memang layak mendapatkan kesempatan jadi starter. Permainannya juga apik, ujar Kluivert. Dia punya masa depan cerah dan saya sangat senang dengan performanya malam ini, tambahnya. Kemenangan 1-0 atas Bahrain memang bukan hanya berkat performa luar biasa Rizky Ridho, tetapi juga karena kerjasama tim yang solid dan strategi cerdas dari Patrick Kluivert. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa Ridho kini semakin menunjukkan dirinya sebagai bagian penting dari masa depan timnas Indonesia. Para supporter pun memberikan pujian setinggi langit kepada Ridho, yang tidak hanya tampil apik, tetapi juga menunjukkan jiwa profesionalisme yang tinggi. Dengan dukungan penuh dari pelatih dan supporter, Ridho diprediksi akan terus berkembang menjadi pemain yang semakin bersinar di panggung internasional, dan kini dia menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan dalam skuad Garuda yang terus berjuang meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Berikan komentar kalian. Wow, bukan kaleng-kaleng. Ole Romeni jadi pahlawan kemenangan yang mengharukan. Ternyata dia punya misi besar, yaitu ingin sapu bersih. Kemenangan melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia. Apakah dia bisa mewujudkannya? Simak fakta lengkapnya. Striker timnas Indonesia, Ole Romeni, baru-baru ini mencuri perhatian setelah penampilan gemilangnya dalam laga melawan Bahrain pada Selasa, 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Romeni yang bermain untuk Oxford United
menjadi bintang utama berkat gol tunggal yang ia cetak untuk membawa timnas Indonesia meraih kemenangan berharga. Gol tersebut tercipta berkat kerjasama apik dengan Marcelino Ferdinand, rekan satu timnya di Oxford, yang memberi assist sempurna pada menit ke-24. Namun, bukan hanya golnya yang membuatnya menjadi pahlawan, tetapi juga penampilan luar biasa Romeni yang berhasil merepotkan lini pertahanan Bahrain. Beberapa kali, penyerang berusia 24 tahun ini menciptakan peluang berbahaya yang hampir saja menambah keunggulan bagi Indonesia. Karena performanya yang mengesankan, Ole Romeni pun dinobatkan sebagai Player of the Match oleh AFC, menambah kebanggaan atas kemenangan timnas Indonesia. Dalam wawancara pasca pertandingan di siaran langsung televisi, Romeni mengungkapkan betapa senangnya dia bisa merasakan dukungan luar biasa dari supporter timnas Indonesia yang memenuhi stadion. Sungguh menakjubkan, kata Romeni dengan penuh rasa terima kasih. Saya sangat senang dengan orang-orang yang hadir di sini. Semua orang tersenyum, bersorak, dan itu adalah momen yang sangat cantik, tambahnya, mencerminkan kebahagiaan yang ia rasakan atas kemenangan tersebut. Tidak hanya berhenti di situ, Romeni juga menatap penuh ambisi ke depan, khususnya dua laga penting melawan Cina pada 5 Juni 2025 dan Jepang pada 10 Juni 2025. Ia menegaskan bahwa timnya akan berjuang keras untuk meraih kemenangan di kedua pertandingan tersebut. Target kami adalah memenangi setiap laga, ujar Romeni dengan percaya diri. Kami akan memenangkan laga, termasuk saat menantang Australia, dan kami tahu bahwa kami memulai dengan sangat baik. Romeni yakin bahwa timnas Indonesia memiliki kualitas yang cukup untuk meraih kemenangan dan melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Kami tahu kualitas diri sendiri, kami tahu kualitas tim, dan kami percaya diri. Kami hanya ingin melangkah dari satu laga ke laga berikutnya, kata pemain yang kini menjadi harapan besar di lini depan timnas Indonesia. Dengan semangat yang tinggi dan ambisi yang besar, Ole Romeni siap membawa timnas Indonesia meraih hasil maksimal di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Dan tentu saja para supporter berharap mimpi itu menjadi kenyataan. Berikan komentar kalian.